Alhamdulillah, hari ini hari ke-24 kita panen kompos. Ya, biasanya saya ngompos di sini. Itu ditaruh di sini ya. Jadi ini sudah setahun lebih. Sudah setahun lebih ngompos ala kadarnya. Jadi setiap sisa dari BO ekoenzim itu saya masukkan ke kresek, saya taruh ke sini. Gitu, ditaruh aja di dalam kresek gitu. Taruh ke dalam kresek, asal ditaruh di sini. Kenapa saya asal taruh ya, karena waktu itu masih belajar juga, belajar ngompos, jadi belum saya campur macam-macam. Jadi benar-benar hanya sisa BO yang sudah dicuci pakai ekoenzim, kan sudah direndam tuh BO nya pakai ekoenzim. Nah ini ternyata hasilnya bagus sekali nih teman-teman. Ini ternyata sudah jadi tanah, padahal ini tadi paling banyak tuh BO kulit jeruk dan sebagainya, ada juga apel. Nah ini insya Allah nanti akan jadi media tanam yang luar biasa. Nanti akan kita pindah ke sana ke depan yang banyak sinar matahari. Ini nanti akan kita pakai buat media tanam dulu. Jadi nanti ini setelah dibersihkan kita akan ngompos lagi di sini. Ini kan tempat agak tersembunyi ya, jadi nggak terlalu di depan rumah. Tapi juga nggak usah khawatir bau, karena kalau sudah pakai ekoenzim itu nggak bau. Ini panen kita hari ini sudah setahun lebih saya nggak tak hitung sampai ini udah jadi tanah kayak gini kok. Ini udah numpuk banyak itu yang sebelah sana tuh sampai tinggi gitu. Nah itu kompos yang kita buat dari sisa BO gitu ya teman-teman ya. Nanti setelah ini kita akan mengompos dengan cara yang lebih benar, dicampuri unsur coklat dan sebagainya. Kemarin saya sempat ada beberapa yang saya campur unsur coklat. Jadi kalau saya itu kan banyak tanaman, nah setiap hari kan asisten saya kan nyapu halaman. Nah itu pasti dapat daun kan. Nah itu pasti saya minta taruh di sini. Ini sebentar saya taruh di sini. Nah ini. Nih. Nah, tisu masuk, terus kemudian daun-daun masuk gitu ya. Ini kompos saya di depan rumah persis. Tidak takut bugong karena tidak berbau, karena sudah pakai ekoenzim. Gitu. Ini nanti bisa langsung jadi media tanam sih sebetulnya itu. Kalau sudah terurai, sudah hampir penuh, langsung kita kasih tanah atasnya, itu sudah bisa dipakai untuk menanam. Ini namanya panen emas hitam. Emas hitam nih Pak Jo, wong ngarani. Ini harta karun ini untuk media tanam yang sangat luar biasa. Jadi ini pun dipateni kesane Pak Jo, kesane. Oh, nggih, niku ayote niku. Niku lho nemplek-nemplek. Nah, kesane niku. Nah, wis. Sama Pak Jo diangkat ke motor. Nah, situ agak naik. Nah, wis iki aku bagian membawa ke sana. Ini pindah dari depan rumah ke belakang rumah. Nah ini adalah kresek-kresek yang tempat saya menyimpan komposnya. Jadi ini nanti kita cuci, kita bersihkan, kita buang di sampah sana ya. Jadi ini nanti kita bersihkan lah, karena ini banyak mengandung tanah-tanah. Dicuci dulu nanti sebelum ditaruh di tempat sampah. Nah ini cuma sederhana ini loh teman-teman, ngomposnya banyak dengan di kresek-kresek gini saya ngomposnya. Itu alhamdulillah nih panen banyak nih emas hitamnya. Dan benar-benar dari tanah saya juga agak amazing ini ya, karena saya juga tidak menyangka. Ini pertama kali saya panen kompos. Setelah dulu asal naruh aja ya, asal naruh. Pikirku ya penting tak taruh di situ, nggak ada tempat kan gitu. Terus ya udah tak taruh di sini. Ini depan rumahku ini. Nah itu. Nah ini nanti rencananya. Ini kan masih umbruan ya, kurang sedap dipandang mata. Jadi ini nanti ini limbah dari produknya anakku, propan. Ini kan itu loh produknya anakku nih. Nah ini kan selalu pakai ini gitu ya. Lah ini nanti mau saya pakai sebagai media tanam, mau dibolong-bolong di sini, bawahnya dibolong. Jadi ini nanti biar bersih ya. Nah ini karton-karton yang tidak berguna nanti kita pakai buat mengompos. Gitu, biar bersih. Nah ini perkembangannya, cakep kan, lihat.
monsteranya hijau, menarik sekali. Ini yang sudah pakai ekoenzim, ini yang tidak pakai ekoenzim seperti ini. Ya kan? Ini pakai sih sesekali ya, tapi ini sudah fokus bener-bener nih. Bagus ya, bagus kalau setelah pakai ekoenzim. Monsteranya nanti makin lama makin cantik. Ini saya lagi mau memblender ampas ekoenzim dicampur dengan kasgot. Itu kasgotnya sudah saya fermentasi pakai ekoenzim ya. Nah ini ampasnya ini saya nempel ke Mbak Rini, sebenarnya mau bikin bantal ampas tapi nggak bisa karena ternyata nya itu pakai sereh sama pakai pandan. Jadi ini kayak gini loh, nyokrok-nyokrok. Jadi nggak bisa dipakai untuk membuat bantal ampas. Jadi akhirnya ini dibuat pertanian ya. Ini sekitar segini aja dimasukkan 1 genggam, 2 genggam lah, 2 genggam. Kalau ada yang tanya Bugong itu berapa ukurannya, nggak pakai ukuran ya, ini kan saya pakai kira-kira aja. Jadi 2 genggam. Terus kemudian tadi kasgotnya itu saya ambil segini, dicampur dengan air, terus jadi segini. Ini udah saya campur dengan air ya, karena biar nanti kalau di blender tuh biar bisa muter gitu ya. Jadi ini sudah ada nya, ada kasgotnya, ada ampasnya. Nah ini kita masukkan aja ke sini. Yang penting dia bisa muter ya, yang penting dia bisa muter. Nanti kita masukkan ke sini gitu ya teman-teman ya. Ini kurang bisa muter, berarti kurang air, kita tambahkan air. Bentar, kita matikan dulu. Nah ini tambahi air dikit. Yang penting bisa muter. Semua pakai ilmu kira-kira, karena memang masih belajar. Nah ini udah bisa muter. Teman-teman, ini kita membuat media tanam lagi. Kali ini berbeda ya, karena kebetulan pupuk kandang saya habis. Saya juga males mau beli keluar, jadi ini kita pakai kasgot aja. Yang tadi sudah dicampur dengan ampas ekoenzim. Ini kita blender bareng, kita kasih dan kita kasih air juga ya. Jadi ampas kasgot sama air, perpaduannya begitu. Jumlahnya segini nih, kentalannya seperti ini ya, kental ini masihan ya. Nah, kita kasih air hanya sekedar supaya bisa muter aja di blendernya gitu, nggak banyak-banyak airnya. Terus nanti ini akan ditaburkan ke sini, dicampurkan ke sini. Nah tadi ini kita pakai tanahnya agak sedikit ya, karena kan tanah kita memang tinggal sedikit. Malah yang banyak ini tadi kompos dari saya mengompos tahun yang lalu yang sudah jadi tanah. Itu tadi banyak sekali dapatnya, ada sekitar 5 gelangsi ya, 5 karung. Nah tadi kita padukan dengan bubuk kayu segini banyaknya tadi, segelangsi ini bubuk kayu. Nah tadi juga kita segini, bubuk kayunya sebanyak ini. Dicampur juga ada beberapa sekam mentah tadi karena dikasih Bu Minggu, jadi kita campurkan sekalian, sama ada sedikit sekam bakar. Jadi ini perpaduannya wis amburadul wis, ini enggak ada perpaduan yang 1 banding berapa gitu. Berapa itu? Kadal ya. Kemarin lusa Pak Jo di sana bertemu dengan ular kobra. Jadi saya sekarang agak minggir ya kalau ke kebun, tapi bismillah wes, insya Allah semoga dijaga sama Allah. Mohon doanya ya teman-teman. Tadi juga saya ketemu ular hijau di pohon saya tuh, nah di sana. Ya memang kita itu hidup dengan alam ya, otomatis pasti ketemu yang seperti itu ya gitu. Ini Pak Jo mempersiapkan untuk mencampur ampas sama kasgotnya ke media tanam. Kita berharap meskipun tanpa pupuk kandang tetap akan bagus hasilnya ya, karena sudah ada kasgot. Karena dengar-dengar kasgot itu butuhnya cuma sedikit aja. Kalau misalnya pupuk urea itu hanya 1/4-nya saja gitu, kata teman-teman sih yang sudah pernah pakai. Tapi ini kan kita masih eksperimen. Jadi ini ya
Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya, karena memang namanya masih belajar ya, kita sambil melihat dulu gitu. Tapi kalau saya yakin karena ini sudah ada ampas EE-nya, ada ekoenzimnya juga, terus kemudian ada kaskotnya. Meskipun tanpa pupuk kandang, insya Allah ini akan jadi bagus juga media tanamnya. Apalagi tadi ada emas hitamnya ya, komposnya itu sudah setahun lebih dan sudah jadi tanah. Saya aja agak takjub melihatnya, loh kok ternyata bisa ya gitu. Terus terang ini baru pertama kali saya panen kompos sebanyak itu gitu. Yang tadinya hanya saya taruh-taruh aja di bawahnya pohon delima, akhirnya malah setelah setahun lebih benar-benar jadi tanah gitu. Tadi kan teman-teman sudah lihat ya, sudah saya syuting gitu. Jadi sekarang kalau misalnya kita nggak punya pengetahuan yang cukup tentang ngompos gitu ya, nggak apa-apa, ngompos aja, yang penting ada ekoenzimnya gitu loh. Nah kalau ampas saya itu kan kalau BO saya itu kan memang selalu sudah saya rendam pakai ekoenzim, jadi otomatis dia sudah mengandung ekoenzim gitu, makanya dia terproses dengan cepat dan benar-benar menjadi tanah. Itu bukti bahwa ekoenzim luar biasa. Yo, semua cepat buatan ekoenzim ya, kalau nggak buat ekoenzim rugi wes toh, rugi. Nanti kalau sudah jadi ekoenzimnya bisa dipakai untuk berbagai macam keperluan, termasuk antara lain untuk ngompos gitu. Jadi benar-benar untuk masalah sampah itu benar-benar menjadi solusi gitu. Ini cara nyampurnya gitu Pak Jo, karena tadi sudah diaduk lebih dulu, yang lainnya sama Pak Jo sudah diaduk lebih dulu. Jadi ini tinggal nunggu saya tadi blender ampas dulu. Kayak gitu caranya teman-teman, gampang tuh, sederhana untuk nyampur. Nah nanti kita taruh di media tanam, kita diamkan dulu, nggak langsung ditanami ya, kita diamkan dulu biar dia berproses dulu ya, sekitar seminggu atau 2 minggu lah, baru nanti ditanami. Alhamdulillah kompos yang ada di sini sudah dipindah semua ke sana, ke belakang rumah, sudah dicampur jadi media tanam.